Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, pembunuh laki-laki dan pembunuh perempuan maka potonglah tangannya, kan gitu. Nah, potong tangan. Nabi tidak menjelaskan tangan itu mana batasannya. Gitu, Pak. Tangan kan dari sini Pak Taufik, sininya pegang. Kan gitu. Ya itu salah. Ternyata apa? Ulama sepakat yang dipotong, yang disebut tangan di sini bukan di sini. Untuk konteks ayat ini, yaitu sini. Nah, ini contoh seperti itu. Contoh kedua terkait ibadah sholat misalnya, yang dibaca si fulan misalnya hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha bab Fatihah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, jangan berpikir takbir tanpa jeda langsung baca Fatihah. Kok saya di NU, di Muhammadiyah, di Persis kok baca iftitah? Kan? Meskipun beda iftitahnya. Kalau di NU, Al-Wasliyah, FPI, Tuan Guru Bajang, Nahdlatul Wathon, Allahu Akbar kabiro, ya kan? Inna sholati wa nusuki. Tapi ketika di Muhammadiyah Persis, Allahumma ba'id baini. Tapi imam ini kok nggak pakai sama sekali. Buktinya apa? Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, sama imam ini. Nah, kenapa? Bacaan makmum dan imam beda hadisnya. Gitu. Tapi ketika di tempat lain, Allahu akbar, baca iftitah, ya, lama sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hanya membaca riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Wah, ini nggak benar ini. Nggak takbir kok diem. Kemudian Fatihah pakai Bismillah. Nah ini, Pak. Tapi ketika bacaannya luas, tidak begitu. Oh, ada hadis Nabi yang memang ketika menjelaskan satu persoalan hukum tidak tunggal. Jadi tidak tunggal. Karena tidak tunggal, satu. Yang kedua, tidak ada sejarah hukum hadisnya, mana yang pertama, mana yang terdahulu. Kemudian yang ketiga sama-sama sahihnya. Sehingga dalam hal ini akhirnya timbul cara ibadah sholat yang sedikit berbeda. Maka pada pertemuan yang lampau dijelaskan bahwa dalam hal membaca doa iftitah itu ada tiga. Yang satu membaca iftitah, yang kedua tidak membaca iftitah. Yang membaca iftitah itu ulama mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, Hambali. Yang tidak membaca iftitah Imam Malik atau Maliki. Nah, itu dua kelompok besar. Yang membaca dibagi dua. Kenapa? Iftitahnya macam-macam gitu, Pak. Nah, sehingga ketika kita mengetahui seperti ini enak, tidak gampang menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak gampang menjustifikasi saya benar, Anda salah, tidak. Jadi akhirnya kebenaran dalam hal ini punya banyak sisi. Yang Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang fahamnya banyak, imam di sini menggunakan hadis Nabi menurut pemahaman Imam Malik. Allahu akbar, baca iftitah, Allah membangkit bayi misalnya, selesai Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, imam masjid ini menggunakan hadis Nabi dalam pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pun juga dilihat, dia memastikan itu Hambali atau Hanafi. Begininya atau begini. Maka ketika orang menilai Hanafi, begini, apa? Meletakkan tangan di bawah pusar begini. Karena Bapak Ibu kalau ke Mesir, saya yakin 80% orang asli Mesir begitu. Apakah kita akan saya orang Mesir begitu? Jangan, itu pikiran yang sempit. Orang Xinjiang Cina juga begitu. Orang Afghanistan pun begitu. Jadi daerah-daerah yang bermadzhabkan Hanafi antara lain Mesir, Afghanistan, Xinjiang Cina, terus Chechnya, dan yang dekat itu, Pak. Saya pernah. Tapi ketika Bapak Ibu ke Maroko, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Kenapa begini? Di atas pusar, di bawah dada, terus nggak pakai Bismillah dan tidak pakai iftitah, gitu. Nah, tapi ketika begini, Allahu Akbar, iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, hampir sama dengan Hanafi, tapi meletakkan tangannya di atas pusar, di bawah dada. Oh, Hambali, gitu. Tapi ketika Allahu Akbar, iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Syafi'i, selesai. Yang salah yang mana? Allah dan gadang, Allah gede banget. Ini yang jadi mana yang wilayahnya abu-abu dan memang abu-abu, mana yang hitam putih, gitu Pak. Mana yang hitam putih, gitu. Nah, sejauh itu Pak para ulama dalam memahami hadis Nabi tentang ibadah sholat. Nah, ini penting saya sampaikan. Judulnya Al-Fiqh Al-Manhaji, tapi saya gunakan dengan sistem perbandingan mazhab. Agar apa? Ya agar kita keluar dari Masjid Al-Hidayah itu punya cakrawala yang luas begitu. Ya pun toh nanti juga begitu Pak Haji Dedi. Pilihan politik boleh beda. Pak Haji Dedi 04 sama 05 misalnya. Beda, tapi bisa ngopi bareng. Bisa duduk bareng. Itu kan indah. Tetap saling menghormati. Nah, itu yang paling penting begitu. Kecuali ketika kayak tadi hitam putih. Apa hitam putihnya? Kayak sholat kok diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu sudah bid'ah. Tidak sudah dikatakan bid'ah. Bid'ah itu ada gitu. Contoh kedua, ketika para ulama hanya sebatas Allahu Akbar sini yang begini di mazhab Syafi'i, Hambali, ini sebagian, Hanafi begini, tidak boleh begini. Allahu Akbar. Nah, ini bid'ah namanya. Kenapa? Karena tidak satu pun ulama yang melegitimasi memahami hadis-hadis seperti itu gitu Pak. Atau Allahu Akbar. Nah, ada juga gitu. Jadi kapan saya bilang hitam putih, kapan yang memang wilayahnya abu-abu. Yang abu-abu itu maksudnya kita berpotensi untuk berbeda dengan orang lain. Gitu. Nah, yang paling enak bagaimana? Yang paling enak jamaah dan kurs masuk Al-Hidayah jalan-jalan. Kemana? Misalnya 2 hari di mana? Tetangga? Cigombong. Dekat Brunei.
2 hari di Brunei Darussalam, ya kan? Siapa yang terkenal Brunei, Pak? Brunei dulu. Terus 2 hari kemana lagi? Ke Singapura. Nah, Brunei, Singapura hampir sama. Pola keislamannya sama. Malaysia sama. Kemudian Malaysia hampir sama. Thailand. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu nanti ke Saudi, itu loh, Saudinya jangan Makkah Madinah, kota Riyadh, kota Jeddah, gitu. Akan melihat hal yang berbeda. Atau kemudian nanti kita berangkat ke Maroko, beda lagi. Terus ke Mesir, beda lagi sedikit. Terus ke Afghanistan, beda lagi gitu, Pak. Tapi beda sedikit itu aja. Bedanya hanya gini. Gak ada yang lain. Itu gak ada yang lain. Saya gak ada gara-gara begini, gak ada begini, gak ada. Gitu. Baik. Nah, itu pentingnya kita belajar fikih dengan pemahaman perbandingan. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan bahas tentang yaitu rukuk, ya, bab rukuk. Rukun yang berikutnya adalah rukuk. Adapun takbiratul ihram yang belum saya sampaikan perbandingan mazhabnya ada dalam kitab Ibnu Rushd, nama kitabnya Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan 4 mazhab paling sedikit. Itu ada yang Allahu Akbar 1. Terus kedua Allahul Akbar. Cuman nggak dapat. Ada webpun? Ada. Ada Pak minta tolong. Buat. Nah itu masih boleh. Allahul Akbar, umpama Bapak dengar nih ada imam Allahul Akbar, Allahu Akbar. Jadi masih ada pijakan yang membolehkan, gitu. Tapi ketika meskipun benar secara struktur bahasa Arab, terus dipakai Allahu Akbar, nggak boleh. Yang diapakan ini Allahu Akbar. Kemudian di dalam kitab fikih Bidayatul Mujtahid masih membolehkan begini dengan lafaz Allahul Akbar. Saya yakin ini Bapak baru dengar kan? Hul Akbar. Ya. Jadi Allahul Akbar, Allahul Akbar. Tapi hampir kita nggak pernah dengar untuk dipakai, maksud saya. Nah, kalau saya karena mengajar fikih ini, ya sering menyampaikan, tapi saya nggak mau praktekkan. Kalau seperti begini, Allahul Akbar, wah pasti kacau kan? Apa yang kacau? Lisan kita. Wah ini kacau di waktu ini. Di grup WA, video saya di blog WA, wah kacau di kita ini kacau nih, gitu kan? Ya makanya meskipun benar, tapi karena bukan di tempat yang pas menjadi fitnah. Benar, tapi di tempat yang tidak biasa fitnah. Contoh, oke sekarang nggak pakai itu. Allahu Akbar. Pakai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, orang yang enggak ngerti ilmu salah.
alaihim dibaca alaihimu. Itu benar dan pasti benar gitu. Tetapi qiraat ini tidak lazim dibaca di Indonesia. Jadi meskipun benar, jangan dipaksakan di tempat yang nggak biasa gitu Pak. Tapi ketika Bapak Ibu nanti mendengarkan musabaqah tilawatil Quran, lomba baca Quran tingkat dunia dengan cabang qiraah sab'ah, pasti akan mendengarkan berbagai riwayat. Satu, yang sering kita baca nggak saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal pakai zi, pakai zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pasti dianggap salah. Kenapa? Ketidaktahuan kita. Tapi meskipun imam itu ahli, tetap jangan baca seperti ini karena di Masjid Al-Hidayah tidak biasa. Tapi kalau membacanya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran Lebak Bulus, kalau perempuan di IIT depan UIN, itu indah. Kenapa? Mereka mau mengkaji itu bidang mereka. Contoh, sudah begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus imam berikutnya waladdallin amin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu karena jamaahnya anak PTII, mahasiswa III, ini enak. Kenapa? Mereka ngerti gitu Pak. Tapi jangan dibaca di masjid Filamusa Indah. Nanti orang bingung. Orang yang tadinya khusyuk gara-gara imam baca qiraah yang berbeda, ini baca apa lagi? Minimal itu minimal. Itu minimal. Gitu. Makanya sama dengan ketika dalam fikih-fikih yang lain, misal yang benar ini begini, ya maksudnya, coba akad nikah mana? Yang muda aja, yang muda, maaf, mas yang Madin, ayo dah kawan dah. Kirain menunjuk Pak Herman, Pak Sulaiman. Enggak, kirain Pak Agung itu tadi, Agung Ramayana. Nah, ini akad nikah. Nah, akad nikah dengan bahasa Indonesia. Umpama namanya Agus. Umpama nama Agus. Ini ada Agus. Wahai Agus Subroto bin Muhammad, aku nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandungku. Satu. Kedua, ya Agus Muldoko bin Subroto, aku nikahkan dan kawinkan putri kandungku kepada engkau. Mana yang benar? Gitu. Nah, ini penting, makanya jadi saksi sah, nggak bisa. Pakai saksi. Nggak bisa. Pernah itu, maaf, saya menghadiri akad nikah yang masih saya kan ditugaskan penasihat perkawinan yang sering itu. Nah, saksinya kan banyak orang tuh. Terus yang dua mewakili untuk dicatat kan. Belum sah, maaf, mohon diulang. Kaget, ini saya orang penghulunya kan mahasiswa saya. Penghulu Jakarta Selatan itu mahasiswa saya. Jaktim mahasiswa saya. Ya, pasti menurut sama saya. Sah, maaf, tolong diulang. Kenapa? Karena ayo lagi. Bagong. Jadi nama sebenarnya nama sebenarnya ya Isman bin Hasan bin Haris misalnya.
aku nikahkan dan kawinkan engkau bla bla bla. Jawabnya begini, Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah bin Taufik bla 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 bla. Rupanya nggak ngeh itu yang lain. Sah, maaf, tolong diulang. Kenapa Pak Dokter? Tadi disebut bin Aisyah bin, itu salah. Karena bin dengan binti beda. Bin saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Bin. anak laki-lakinya Pak Taufik, bahkan salah. Iya kan? Aman lagi. Nah ini harus terjeli, Pak. Jangan hanya main sah gitu. Gak bisa. Makanya saksi itu harus orang yang ngerti tentang syarat rukunnya akad nikah. Bukan sekedar sebenarnya cuma jenderal minta dua, bukan jenderalnya bukan. Nah, Kan sering begitu kan, Pak? Ya, oke lah. Pak Jenderal bintang 1, bintang 4 menjadi saksi. Tapi harus ada orang yang paham betul di samping beliau, yang berani mengoreksi juga, pas nih mau aja. yang berani mengoreksi juga gitu loh, Pak. Contoh lagi kemarin, diulang lagi di komplek akad nikah ada di Kementerian Tenaga Kerja, gedung Kementerian Tenaga Kerja. Itu kesalahan walinya. Kalau dia kan kesalahan Saksi. Kesalahan apa itu? Saksi. Oh, enggak. Kalau relasinya orang. Ya. Kemudian ini kesalahan walinya begitu. Apa kata Pak Wali? Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Fatma dengan mas kawinnya bla 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 bla, terus dibayar tunai. Nah, penyebutan mas kawin tersebut dengan yang sudah disepakati, yang telah disebut secara administratif oleh KUA, ya mas kawinnya itu misalnya Rp1.045.000. Terus sang wali 1.400.000, kan kurang 25 tuh. Saya bilang, mohon izin Pak, diulang. Kenapa? Karena di awal disepakati bahwa mas kawinnya 1.425.000. Kok hanya disebut 1.400.000? Itu boleh, cuma dengan catatan. Ya benar itu loh, Pak. Tapi karena fakta yang ada adalah mas kawinnya 1.425.000 harus disebut persis. Tidak boleh tidak. Tidak boleh kurang. tidak. Nah itu contoh yang ada hitam putihnya dan ada yang abu-abu. Hitam putih tadi, hitam putih. Jadi ketika Bapak mengakadkan, aku nikahkan dan kawinkan putri kandungku kepada engkau. Bukan aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku, tidak. Tapi kita sebagai wali menikahkan anak kandung kita kepada laki-laki. Makanya kalau baca teks akad nikah itu harus jeli betul. Baik. Jadi ketika bab rukuk kan, bab rukuk itu mau dibuka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Surah Al-Hajj ayat 77. Surat berapa ya? Surah ke-22. Ya ayyuhalladzina amanu fa'u wasjudu. Ayat 27 ya? Ya. Ayat 77. Ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan
kamu dan berbuatlah kebaikan jika kamu beruntung. Ya, penjelasannya terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 724, Sahih Muslim 367 berbunyi sumarka hatta tatma'inna raki'an. Ayat itu hanya mengatakan ruku sujudlah. Tapi bagaimana ruku sujud itu? Al-Quran tidak merinci. Mohon maaf, Mas, potong aja. Risman. Oh, saya jadi gini. Tiga. Dibandingkan ruku ini, ruku. Nah, ruku itu, Risman di outspec. maaf, silakan ruku. Ruku itu yang dipegang lutut. Nah, ini lagi. Nah, agak posisinya gini. Jadi antara belakang depan sejajar. Gitu. Jadi megang ini benar, megang lutut, terus antara apa namanya? Bokong. Punggung. Ya inilah, pokoknya antara apa? Pinggang sama ini sejajar. Makasih. Nah, tapi kalau begini agak maaf. Nah, ini belum sempurna, tapi sah, belum sempurna. Atau terlampau ke bawah. Kalau ke bawah. Terlampau ke bawah. Badannya. Ini terlampau ke bawah. Ada harus sejajar ini, Pak. Nah, makasih. Terus sampai pagi. Sini aja dulu. Situ. Jadi Kurang jaga di situ telapak tangan menyentuh lutut. Telapak tangan menyentuh lutut. Pak Taufik, bagaimana kasusnya orang yang tangannya pendek? Ini kasus kasusistik lah ya. Tangannya pendek sehingga ketika lutut dipegang, kemiringannya terlalu begini. Mana yang diikuti Pak Taufik? Kemiringannya atau tangan yang menempel ke lutut? Yang diikuti tangan menempel lutut. Itu yang pertama. Kedua, kaki pendek. Ya, memungkinkan kaki pendek. Terus yang menyebabkan rukuknya itu begini, ya, umumnya begini. Maka, benar tangannya tangannya panjang, tangannya pendek, sehingga begini posisinya kakinya. Maka tangan itu ditekuk. Yang penting mengupayakan supaya sejajar antara Bokong. ya bokong ke bunda itu ke sini. Kemudian yang kedua kata Nabi, sumarka hatta baina raki'an, yaitu ruku itu harus tumaknina, tenang. Nah, pertanyaannya, tumaknina yang disebut tenang itu seperti apa Pak Taufik? Itu minimal alal aqalli kalimat subhanallah, minimal membaca subhanallah itu paling cepat. Makanya kalau ada orang kan ada di YouTube itu saya kira itu nggak tumaknina. Nah, tumaknina itu kan rukun, maka tidak sah. Tapi kalau Allah, ini itu masih tumaknina, masih disebut tumaknina. Kenapa? Minimal bacaan subhanallah. Kalau baru subhanallah Akbar, baru sub itu. Baru sub. Atau subhanallah, baru benar paket ada belum? Ya. Kemudian kenapa kita harus tumaknina? Karena jangan sampai kita disebut pencuri dalam sholat. Apa
disebut pencuri itu siapa? Asma'un nasi sariqatan allati yasriqu min sholatihi. Akan ada orang yang disebut pencuri dalam sholat. Sahabat bingung. Akhirnya sahabat bertanya, apa sahabat? Wa kaifa yasriqu min sholati ya Rasul? Bagaimana seseorang mencuri sholatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya itu termasuk pencuri. Haknya rukuk tumanina diambil, hak tumanina sujud diambil. Makanya tumanina itu ukuran batasan minimalnya membaca subhanallah minimal. Itu rukuk. Kemudian yang keenam, i'tidal. I'tidal itu bangkit setelah rukuk. Yang pertama, bahwa ketika kita sholat, rafa'a ra'sahu dan rukuk lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Nah, jadi ketika kita bangkit Allahu Akbar, harus tegak betul, Pak. Tegak betul. Jangan begini. Sami'allahu liman hamidah. Jadi ini belum begini, sudah begini. Jadi contoh, Sami'allahu liman hamidah. Belum, harus Sami'allahu liman hamidah, tegak. Rabbana. Tegak. Bukan Sami'allahu. Ini belum tegak betul langsung tidak begitu. Itu termasuk pencuri sholat. Nah, kemudian ketika mendengar rukuk itu tidak terlampau lama. Apa ukuran lamanya? Jangan sampai rukuk itu lamanya seperti membaca Al-Fatihah. Kecuali dalam sholat tertentu, ya, kecuali sholat tertentu. Jadi, ini. Terus, lama banget. Umpama Al-Fatihah udah selesai tuh, tambah Al-Fatihah. Ya kan? Boleh makruh. Makruh. Jadi rukuk itu jangan terlalu lama. Kecuali dalam sholat tertentu, nanti kita bahas. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada niat dalam rukuk kecuali niat sholat ibadah. Umpama begini, kita rukuk nih, latih yoga ya. Jangan, nggak ada kata-kata yoga, nggak ada. Atau olahraga, jangan olahraga, kita sholat. Kita sedang sholat, bukan sedang olahraga. Mentang-mentang Ustaz di YouTube kan kesehatan dalam sholat. Jangan. Ketika kita sholat harus betul-betul karena ibadah, karena Allah, bukan karena olahraga, bukan karena kesehatan. Adapun ketika kita sholat benar, jadi sehat, alhamdulillah. Karena namanya kita bukan olahraga, kita ibadah. Kemudian yang ketujuh, sujud. As-sujud itu marratain ila rak'atain. Sujud yang kita tahu dari Al-Hajj ayat 77, warka'u wasjud. Nah, sama perintahnya, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Ketika sujud pun juga harus tumakninah, bukan sekedar sujud. Apa itu Pak Taufik? Yang pertama, wajah tersingkap ketika bersentuhan dengan lantai. Masa tersingkap begini, Pak. Tidak boleh sujud begini. Contoh. Jadi yang menempel mulut, atau yang nempel hanya jidat. Ini. Tapi hidup tidak. Gitu. Maka ketika Nabi mengatakan sujud itu
antara jidat apa bahasa Rusia apa jidat? Jidat. Kening, hidung, dan hidung sama-sama nempel. Sama-sama nempel. Dan misalnya hanya hidungnya aja. hidungnya saja, atau karpetnya bau, gitu kan? Iya, kesering kayak gitu. Habis Kalau karpet bau jangan salahkan jamaah, salahkan 3M-nya. Wangi gitu. Oke, Mas. Ya. Oke, bahas aja. Kemudian ketika sujud kan kita tahu bahwa dalam hadis Nabi yang sahih itu harus mencapai 7 tulang, ya kan? 7 tulang kan? 7 tulang. Yang pertama dahi, 2 tangan, Dengkul, 2 lutut, dan 2 kaki. 2 ujung jemari kaki. Nah, 7. Makanya tidak boleh sujud begini. Maaf, kan agak contoh ya. Contoh sujud begini. Nggak boleh gitu. Kan sudah ada orang sholat anjang-anjang. Ada begitu. Anjang-anjang, kenapa? Pengen cepat. Allahu Akbar. Siap diri itu. Ya harus ini nempel. Nempel gini, nempel menapak begini. Ini. Iya. Ya, ini ya. Si Adit itu. Yang namanya ngangkat. Nah kemudian bagian belakang tubuh sujud sebisa mungkin harus lebih tinggi dari bagian depan. Jadi Untuk bagaimana? Nah, gini, saya nggak enak. Contoh begini. Nih, nggak boleh gitu. tangannya rapat. Harus ini lebih tinggi ketimbang bagian depan. Lebih tinggi bagian depan. Karena suka ada orang sujudnya kayak anjing. Iya. Nah, kan itu ya saya orang kayak anjing itu. Tangannya rata. Ya, Ada yang gitu juga. betul. Ya. Dan bagian belakang pun rata. Rata mana? Cuman ya. Belum tinggal dikasih makan itu. Iya. Biasanya CCTV ada yang gitu. Kemudian juga sama melakukan sujud tidak boleh ada maksud lain kecuali ibadah. Bukan untuk ini biar punggung saya sehat, nggak usah itu. Mak krek gitu. Jadi jangan. Yoga. Kemudian yang terakhir tumak nina dalam sujud. Minimal baca subhanallah minimal. Sunnahkan masing-masing 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Baik itu dulu. Sebelum ke mana-mana. Jadi saya ulang lagi yang pertama bahwa ketika rukuk ayatnya Al-Hajj surah ke-22 ayat 77. Kemudian ketika rukuk itu yang pertama merunduk dengan derajat kemiringan yaitu antara belakang depan sama sejajar. Tangan disunahkan menyentuh kedua lutut, bukan di atas lutut, bukan di bawah lutut, tapi ke lutut. Kan suka ada orang gini, Pak. Suka ada maaf, jadi kan di bawah lutut, yang dipegang bukan lututnya. Kemudian yang kedua, ketika membungkuk rukuk itu ya tidak boleh membungkuk dengan niat yang lain, harus betul-betul niat rukuk karena ibadah sholat. Yang ketiga, tumak nina. Kemudian yang keenam, iktidal, berdiri setelah rukuk tidak boleh sebelum berdiri tegak masih miring
langsung sujud. Itu. Supaya apa? Supaya rukunya sempurna. Pun demikian, ketika melakukan ruku itu tumaninanya seukuran batasan minimalnya bacaan subhanallah itu minimal. Yang ketiga, tidak terlampau lama. Tidak boleh melebihi bacaan lamanya Al-Fatihah. Itu. Lam jablu bi qiraatil Fatihati, tidak sampai kepada bacaan Al-Fatihah. Nah, sujud wajah tersingkap ketika bersentuhan dengan lantai tempat sujud. Kemudian sujud ketujuh anggota yang tadi saya sebutkan itu harus betul-betul menapak. Bagian belakang sujud itu harus lebih tinggi daripada bagian depan. Kemudian tidak melakukan sujud dengan tujuan lain kecuali dengan hanya semata-mata ibadah. Sholat. Yang terakhir, dalam sujud ada tumaninah. Nah, semua ada tumaninah. Semua ada tumaninah. Terus, wakafir. Umpama nih, Bapak sholat sendiri, bukan sholat berjamaah, sholat di rumah. Apakah duha, apakah tahajud gitu ya? Suratul ladzina an'amta maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nggak boleh. Ancang-ancang gitu. Jadi contoh, Bapak tahajud, witir, duha di rumah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nggak boleh nih. Harus wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru ini enggak ada di cepat itu kan. Kemudian baru kembali Allah. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah liman. Jangan begitu. Soalnya Pak, sering saya juga suka melihat seperti itu. Jadi belum total berdiri. Sami Allah liman hamidah. Itu imam lagi. Gitu Pak. Itu pencuri itu pencuri sholat. Ya itu pencuri sholat itu tidak boleh gitu. Harus full. Baik, ada pertanyaan silakan. Kami sebenarnya seputar nih, jangan yang lain. Kita Pak Fikri dulu. Silakan. Ya. Kakinya dirapatkan. Kedua kaki. Tidak. Gimana? Kaki rapat tadi. Yang dirapatkan atau tidak itu bukan dari sunnah, bukan bagian dari sunnah sujudnya. Itu pemahaman para ulama terhadap hadis tentang sujud. Jadi sama dengan seperti perbedaan para ulama apakah membaca bismillah itu wajib atau tidak. Itu. Jadi khilaf. Nah, yang sunnah itu sunnah dalam arti ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi hukum, bukan itu. Ya. Ya Pak Ustadz, mau tanya lagi saya. Setelah ruku ihtidal, ada yang tangannya biasa saja, kemudian tangan yang sedekap ini Pak. Itu ininya bagaimana Pak ya? Oh ya, itu sama-sama benarnya. Itu perbedaan itu disebabkan karena perbedaan memahami tafsir hadis. Itu. Jadi perbedaan itu tidak menjadi masalah karena itu perbedaan tidak menyebabkan batal dan tidaknya seseorang, tapi itu disebabkan karena pemahaman para ulama terhadap teks hadis ketika kembali dari sujud. Ruku dulu. Atau dari ruku. Ya, gitu. Ini kadang-kadang kita sholat jamaah,
imam belum bilang Allahu Akbar, ada sebelah kita mendahului gerakannya. Begitu, tapi imam sudah misalnya dari sujud dia berdiri, tapi karena dia melihat imam itu ada bergerak tapi belum Allahu Akbar, itu termasuk mendahului imam atau gimana? Yang bermasalah imamnya itu, bukan makmumnya. bukan makmumnya. Makanya imam itu juga harus ada trainingnya, fikih tentang menjadi imam. Kadang-kadang Jangan begini, Iya. begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berdiri. Nah, jadi harusnya imam ketika bangkit Allahu Akbar. Iya. Jadi kan Allahu Akbar, bro. Yang bikin makmum eder. Keder ya. Allahu Akbar. Ya pendek. Nah, imamnya, makmumnya pikirannya, oh ini rakaat kedua atau ketiga maghrib atau keempat bisa gitu. Iya. Nah, ini pentingnya Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu nggak ada masalah. Cuma ketika Allahu Akbar, padahal ada lagi. Akhirnya jamaah berdiri. Nah, itu. Ya, Pak ya? Ustaz, yang takbir setelah bangkit dari ruku mengangkat tangan, dan setelah bangkit dari sujud berdiri takbir apa untuk berbagai mazhab? Oh iya, betul. Itu dari perbandingan. Allahu Akbar. Ada yang duduk dulu. Allah. Ya, itu perbandingannya dalam dalam mazhab Syafi'i itu tidak perlu angkat tangan, cukup membaca takbirnya. Nah, dalam mazhab Hambali mengangkat, sama dengan mazhab Maliki, Hanafi, seperti Syafi'i. Terima kasih. Coba, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sujud itu di Bulughul Maram disebutkan ketika buku disebutkan dalam Bulughul Maram itu tangan kita merenggang ketika memegang lutut. Itu ada hadis lainnya yang atau memang hanya satu diregangkan saja atau boleh dirapatkan. Renggang. Renggang. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, kita sering mempraktekkan sujud panjang, sujud akhir. Apakah ketentuan sujud jangan sampai panjang atau lebih panjang yang berlaku juga untuk sujud yang terakhir? Satu, tergantung jenis sholatnya. Sholat asli nggak lama, memang ada itu tergantung jenis sholatnya. Tapi ketika kita sholat fardu dan itu berjamaah dan dia menjadi imam, itu disunahkan bukan lama-lama, tapi meringankan. Meringankan ya bukan berarti sangat cepat, tidak. Tapi ketika di komplek Al Hidayah ini, karena memang ini di dalam masjidnya ya, di dalam masjidnya bukan di pinggir jalan. Kalau pinggir jalan kan banyak orang pedagang, orang ke kantor, orang sedang punya keperluan yang lain, kan itu beda kan? Karena itu kan masjid kan nggak beda-beda juga. Kalau di sini kan insya Allah zamannya dari komplek sini saja. Tapi ketika kita ke mana itu? Masjid Sitrawani, yang itu orang banyak datang karena dia istirahat, ingin istirahat dari kantor atau kerja, terus habis zuhur lagi habis asar ada kerjaan lain. Maka yang seperti itu disunahkan bacaannya juga ringan.
Jangan baca sabihis waktu duhur asar kecuali pas Jumatan. Lantar bikin jamaah, terus aja belum makan siang. Nah makanya Nabi itu ketika memimpin jamaah yang dibaca ringan. Coba aja Bapak Mekah Madinah kalau hari biasa selain terawih ringan kan, kuliah idaja kan, di Ilafi Quraisy kan, nggak panjang-panjang. Di masjid komplek kita aja yang berlagu. Komplek saya ke sini. Di komplek saya itu kan DKM-nya minta Panjang Al-Baqarah. satu rakaat 1 halaman. Itu setiap hari ya. Tapi disepakati ya, silakan disepakati begitu kan, karena imamnya memang bagus-bagus bacaannya ya nggak ada masalah. Tapi kalau orang-orang udah tahu kalau di Al-Hijrah itu umpama maghrib bisa subuh panjang-panjang, apa yang pendek di Jannatul Firdaus gitu kan. Pengen yang sedang Al-Furqan, pengen yang panjang yang masih saya Al-Hijrah. Nah, orang tahu kan itu nggak ada masalah. Tapi secara umum ketika masjid itu untuk zuhur asar dan itu banyak orang yang memang pendatang untuk istirahat dan ibadah sholat, sementara ba'da yang punya pekerjaan yang harus diselesaikan, maka imam disunahkan dalam kondisi seperti itu untuk tidak berlama-lama. Ya sebenarnya termasuk sholat maghrib subuh gitu, karena nggak semuanya orang muda di sana. Maka saya bilang ke teman-teman, jangan 1 halaman, karena apa? Bagaimanapun, meskipun disepakati di belakang kita ada orang tua. Bahkan kalian ada yang pakai kursi duduk, jangan. Akhirnya sekarang hanya 1 halaman, 2 rakaat. Tambahkan pertanyaannya karena kebetulan kita juga ada kajian seperti itu. Perdebatan sama di sini itu panjang atau pendek, kepentingan mendahulukan jamaah atau kerusuhan dan sebagainya. Kemudian disepakati seperti hadis Rasul mengenai teguran kepada Mu'adz bin Jabal bahwa jangan terlalu pendek, tapi asumsi al-lain sabihis gitu. Gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Namanya disepakati. Tapi umpama saya jadi imam di tempat yang saya baru tahu, belum kenal banyak orang, ya saya ringankan. Ayo diminta Ustaz, agak panjang ya. Ya panjang. Kenapa? Karena yang tahu adalah orang setempat. Makanya saya tidak mau jadi imam kalau saya nggak kenal, meskipun disuruh. Kenapa? Khawatir saya salah. Apa? Umpama saya berpanjang, wah belakang. Dalam film begini. Yang ketika saya pendekkan, bacanya bagus kok pede banget. Macam-macam zaman itu. Ya, yang tengah-tengah gitu. Banyak macam-macam. Yang tengah-tengah nggak panjang kan? Berikan saja. Tapi untuk rukuk sujud jangan panjang-panjang. Jangan banyak. Tetapi kalau sholat sunnah, tahajud, silahkan. Kita sendirian. Kita berdoa kepada Allah, hari kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini kita berjamaah. Dan dengan sampai nanti sholat lana wama, kemudian ditegur oleh pimpinan. Lama, sholat di sana. Pindah sekali. Pindah maksudnya. Akhirnya kan apa yang jadi problem kan orang di sana lama. Nah, akhirnya masih menjadi negatif. Itu benar. Tapi kalau disepakati kayak saya yang mulai dipesan oleh teman-teman, Ustaz, satu juz dibagi 8 rakaat. Terus yang 3 rakaat suruh yang lain. Ya, apa sih? Ya cuma capek. Makmumnya nangis, terseduh-seduh, imamnya. Ya, tapi karena disuruh terpaksa.
juz. Gitu. Ya, kamu tadi kembali kepada mana ya sujud gitu kan? Allah Akbar. Dengar ya? Ya. Nah, jumhur ulama itu dalam umumnya begini Pak, tidak begitu. Jumhur, Katakan jumhur ulama. Ya cukup Pak ya, karena saya mau pergi ke Panjalu. Urusan tanah. Ini urusan bisnis Pak ya, jadi apa namanya ngurus tanah. Enggak, itu duduk dapat corona. Duduk dulu. Corona gratis hari ini pengambilan. Biasanya surat yang ketiga. Benar Tiga. gratis, nggak kita kasih gratis masih bayar tersebut. Di sana belum gratis. Jadi hari ini pengambilan sertifikat. Terima kasih mudah-mudahan